Acara ini disponsori oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam program MPD Sawe Sikula. Dan hari ini kita berkunjung ke Min 5 Kota Banda Aceh di Ulekaring. Nah, di sini kita sudah di Min 5 dan di sini juga langsung kita disediakan tempat ya di atas panggungnya hari ini di tengah-tengah halaman Min 5 Kota Banda Aceh. Nah, siapa lagi kalau bukan perannya ini kepala sekolah ya, ada Bapak Bahtiar SAG MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak sudah menyambut kami di Min 5 Kota Banda Aceh ini dengan luar biasa. Dan juga bersama unsur dari MPD ada Bapak Hidayat SAG MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga masih hari ini bersama Ibu Cerlinda SE. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, pemirsa tentu banyak hal yang bisa kita pelajari dari setiap sekolah-sekolah unggulan, salah satunya Min 5 Kota Banda Aceh. Dengan hari ini mengangkat tema Madrasah Inovasi. Berbicara tentang inovasi, memang zaman ini adalah zaman yang penuh dengan inovasi dan dunia pendidikan juga harus berinovasi. Nah, Pak Bahtiar, Bapak memilih topik Madrasah Inovasi. Nah, tentu ada inovasi-inovasi dari madrasah ataupun Min 5 Kota Banda Aceh ini yang ingin ditunjukkan. Apa saja ini, Pak? Baik, terima kasih. Semenjak kami ditempatkan di Min 5, artinya pada Maret 2018 di Min 5, itu artinya inovasi yang pertama kali yang kami gerakkan itu di sebelah atau samping jalan itu sebenarnya ada kios. Jadi Min ini nampak kumuh. Nggak nampak. Kemudian jalan pun bukan lewat depan, tapi lewat belakang. Tapi kita rombak, kita pikirkan bagaimana caranya. Akhirnya berkat kerjasama lintas sektoral, akhirnya kios-kios yang ada di depan Min 5 itu dapat kita pindahkan. Baik, itu inovasi awal itu adalah pertama, bagaimana Min 5 Kota Banda Aceh ini juga terlihat ini Pak ya, akses untuk menuju ke sekolah ini lebih mudah dan tampak bahwa ini adalah lingkungan sekolah. Ya, betul. Harus bersih, bebas dari pedagang-pedagang ya. Bagaimana juga menjadikan lingkungan ataupun sekolah yang nyaman. Ya, berikutnya Pak. Nah, inovasi selanjutnya yang kami lakukan adalah madrasah ini sebelumnya juga gersang. Jadi kemudian itulah sekarang sudah ada jubah, sudah ada tanaman. Jadi ketika orang datang ke Min 5 ini sudah mengatakan bahwa Min ini asri. Baik, ya. Dan kami lihat juga guru-guru begitu nyaman. Ada yang padahal sudah waktunya pulang tapi nggak mau pulang karena begitu betahnya di madrasah ini. Itu barangkali. Iya. Nah, inovasi-inovasi di bidang pembelajaran tentu juga ikut ini Pak ya. Iya, betul. Terlihat di sini bahwa tadi kita sudah melihat ada siswa-siswa yang di awal pagi sudah dimulai dengan senam bersama. Kemudian juga ada siswa dengan kegiatan ekstrakurikuler yang luar biasa. Ada yang karate, kemudian ada yang punya bakat minat di bidang masing-masing. Nah, itu seperti apa Pak pengembangan unggulan, program unggulan di Min 5 ini? Ya, baik, terima kasih. Inovasi menyangkut dengan pembelajaran itu kita di sini ada yang pertama 4 rembel, kelas 1 ada 4 sampai kelas 6. Nah, kemudian kita coba inovasi dari kelas 4 dulu. Kelas 4 itu kita artinya kita pecahkan menjadi satu lokal lagi dan itu nggak ramai siswanya 20 orang. Itulah maksudnya kelas kami beri nama kelas inovasi. Baik. Nah, dengan adanya kelas inovasi kemudian kan
pembelajaran juga barangkali agak berbeda dengan yang seperti Kelas biasanya. reguler, itu agak reguler. beda. Barangkali khusus disiapkan. Sehingga MIN 5 itu pada tahun 2018 juga pernah mewakili Provinsi Aceh ke Jakarta yang dengan nama pada saat itu adalah Kuis Ki Hajar Dewantara, diikuti oleh MIN 5, murid MIN 5. Baik, Itu kan alhamdulillah. Iya. Ini Walaupun juga salah satu sampai ke perlombaan Jakarta, berajang ya nih betul Pak lah. ya, Walaupun Kuis Ki sampai ke Hajar Jakarta Dewantara. dapat nomor barangkali. Tapi artinya sebelumnya nggak pernah, tapi ini sudah Baik. pernah wakili. Artinya juga ada terobosan-terobosan baru ya, dan sudah sampai ke tingkat nasional ya untuk mengikuti salah satu ajang bergensi yaitu ada Kuis Ki Hajar Dewantara ya. Kemudian Bu, apa namanya, di sini kan sering diadakan lomba dan MIN 5 alhamdulillah maksudnya sering juara umum. Baik. Malah kemarin yang terakhir di MTS Darul Ulum juga kita juara umumnya. Nah, jadi sering juara umum itu barangkali akibat adanya kelas inovasi. Inovasi tadi. Jadi dampak dari kelas inovasi ini juga sangat signifikan ya. Ini tegas terlihat bahwa ada setiap kegiatan-kegiatan perlombaan selalu MIN 5 ini ikut berpartisipasi dan selalu sering juara umum dan selalu menang ya. Apalagi juara umum dan sering juara umum. Artinya apa? Sekolah berprestasi memang sekolah yang selalu bisa mengikuti setiap program-program di luar. Artinya mereka punya siswa untuk diikutkan setiap perlombaan. Artinya juga persiapan sudah jauh-jauh hari dan mereka mewujudkan dengan prestasi setiap perlombaan yang diadakan di baik di tingkat lokal maupun nasional ini Bapak. Nah, Pak Hidayat, nah Bapak dari unsur MPD, hari ini kita berkunjung Pak ya di MIN 5 Kota Banda Aceh. Nah, sejauh ini Bapak melihat perkembangan dari MIN 5 Kota Banda Aceh seperti apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pertama-tama sekali saya mengucapkan terima kasih dan berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Madrasah Pak Bahtiar, Kepala MIN 5 oleh Karik, dan kepada guru-guru semuanya dan kepada masyarakat yang telah berpartisipasi memajukan MIN 5 oleh Karik ini. Alhamdulillah, label yang diberikan MIN 5 inovasi kita setuju sekali gitu. Sangat setuju. Iya. Dengan kita melihat gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh madrasah. Yang penting kita ini ada niatnya dulu. Siapa yang bersungguh-sungguh manjada wajada. Dan ditambahkan lagi dengan idza usida amru ila ahli ghairi fatau yusa'a. Dipimpin oleh orang-orang yang betul-betul di bidangnya. Baik. Yang ketiga, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan siapa satu kaum yang tidak mengubah nasibnya sendiri, Allah tidak akan mengubah. Itu pegangan kita. Itu label MIN inovasi. Itu sangat bagus sekali. Itu adalah nama doa dimulai dengan situ. Dan telah dibuktikan kita lihat. Dan kami dari MPD Kota Banda Aceh memantau terus semua sekolah, semua madrasah, dari TKRA sampai SMP, SMP dan NTS. Kami pantau terus, dan setiap saat kami pantau. Salah satunya MIN oleh Karim, salah satunya. Iya. Saya juga tahu benar di sini, karena saya tinggal di Karim. Anak saya apa di sini sekolah. Baik. Nah, artinya juga perwakilan sebagai wali murid nih Pak ya? Masuk wali murid. Karena dari tahun ke tahun, dari habis tsunami saya lihat, perkembangan itu di MIN oleh Karim ini sudah bagus. Tapi lebih bagus sekarang lagi. Baik. Selama Bapak Bahtiar kepala madrasah ini. Nah, tadi seperti yang Pak Hidayat katakan bahwa sudah pemantauan dilakukan dari tingkat RA hingga ke MAN. Artinya juga madrasah kalau saat ini kita bandingkan dengan sekolah-sekolah apakah seperti SD, tingkat SD, SMP, SMA ini juga tidak kalah ini Pak ya dari tingkat prestasinya. Kalau saya lihat nggak kalah, malah menang. Nggak lebih unggul juga nih Pak ya? Lebih unggul karena mungkin madrasah pun lebih sedikit. Satu kecamatan mungkin MIN satu. Kalau SD kan banyak. Mungkin di situ. Kampung ada ini Tiap Pak kampung ya? ada. Oke, jadi juga menjadi salah satu sekolah yang
favorit nih Pak ya, Kalau- dicari-cari ini oleh orang tua dan juga Iya, tentu betul. dengan prestasi yang sudah diukir sebelumnya. Iya. Baik. Nah, saya coba beralih ke Ibu Cut Linda. Ibu Cut, ini juga salah satu sekolah yang menjadi pembinaan dari MPD Kota Banda Aceh, Ibu Cut ya. Ibu Cut sendiri melihat suasana di Min 5 ini seperti apa, Bu? Ini juga sudah berinovasi ini seperti kata Pak Batiar. Hari ini MPD merupakan sebuah lembaga yang konsen ya di bidang pendidikan. Dan kami hampir semua sekolah dalam program Sawu Sikulani ini kami melihat semua karya-karya di sekolah dengan pola yang berbeda. Tapi hari ini ketika saya sampai ke Min 5 Ule Karing, ini ada nuansa yang sejuk ya. Di sini saya yakin ketika nuansa ini dan kondisi hari ini sangat berpengaruh untuk proses pembelajaran bagi anak-anak. Dan dari paparan Bapak Kepala Sekolah juga merupakan sebuah sekolah di sini yang patut kita jadikan pilot project untuk sekolah-sekolah yang lain. Dan saya dari MPD Pak Dayat dari MPD juga ini kami akan menjadikan sebuah sekolah bagaimana sekolah-sekolah yang lain juga bisa mencontoh lah seperti ini bagi sekolah-sekolah yang belum yang masih dalam standar. Karena banyak pohon ini juga asri juga mendukung untuk proses belajar karena anak-anak kan butuh kenyamanan itu ya. Ini saya dalam menyikapi kondisi pekarangan di sekolah Min 5. Dan pembelajaran juga bisa dengan lingkungan sekolah. Iya, sangat berpengaruh. Ketika kita nyaman dengan lingkungan, otomatis anak-anak untuk menyerap ilmu pengetahuan itu mereka lebih mudah. Baik, Ina. Kemudian Ibu Lina juga bahwa tidak hanya dari lingkungannya, kita juga bisa lihat dari prestasi-prestasi juga tadi yang sudah diraih di Min 5 Kota Banda Aceh ini. Itu seperti apa, Ibu? Dari paparan tadi saya dengar dan juga kita melihat ya beberapa penghargaan yang telah diraih oleh Min 5. Ini menandakan bahwa ada keseriusan upaya daripada pihak sekolah, terutama kepala sekolah dan guru-guru dalam berpartisipasi bagaimana mendongkrak murid-murid untuk berprestasi. Ini kembali seperti yang dikatakan Pak Dayat, siapa yang bersungguh-sungguh kita akan mendapat. Dan hari ini kita mengharapkan guru semboyang Tut Uri Handayani ini perlu kita implementasikan hari ini. Dan kami dari MPD sangat bangga hari ini sekolah-sekolah yang ada di Banda Aceh yang berada di bawah kami. Ini hampir semua itu menunjukkan prestasi masing-masing gitu. Dengan perbedaan dan ada kebersamaan. Baik, iya. Nah, Pak Bahtiar tadi bahwa sudah kita dengarkan bagaimana komentar dan pendapat dari bapak-bapak dan ibu dari MPD ini, Pak Bahtiar. Kemudian bagaimana sih sebenarnya Bapak memanajemen guru-guru juga? Artinya juga di sini ada peran guru juga loh di balik siswa-siswa yang berprestasi, itu seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Kita di sini mencoba, artinya antara guru ini tidak ada benteng pemisah. Artinya kita semua di sini sama. Saya juga sering menyampaikan, artinya di sini walaupun dia satpam, walaupun dia pesuruh, tapi posisinya kalau sudah masuk ke pekarangan Mi 5 itu semuanya posisinya sama, nggak ada beda. Demikian juga dengan kepala madrasah, artinya sama, kita nggak ada beda. Makanya kami kalau di luar sering ngopi dengan Pak Satpam, ada juga yang bilang kok ngopi dengan Pak Satpamnya. Kan karena tidak ada gap, Pak ya. Itulah maksudnya kita sama Pak. Menyangkut dengan guru juga sering kami sampaikan, artinya guru juga harus bisa berkolaborasi ya dengan guru yang lain. Artinya tidak boleh, walaupun dia misalnya lebih hebat, lebih pandai, tidak boleh menonjolkan kepandaiannya. Kita harus sama, tidak boleh ada celah, pokoknya ada perbedaan. Itu barangkali cara termasuk cara kami bagaimana cara merangkul agar mereka, sehingga mereka sama-sama bergerak, kalau bergerak, kalau enggak semuanya. Oke, artinya juga kerjasama yang dibentuk sebenarnya dari tidak ada perbedaan setiap guru, setiap masyarakat, semua pun yang terlibat dari lingkungan sekolah sama-sama membangun, sama-sama punya visi dan misi yang sama bagaimana membentuk karakter siswa dan juga siswa yang
prestasi di Min 5 Kota Banda Aceh ini. Luar biasa. Nah pemirsa, nanti kita akan kembali lagi ya. Saya juga masih banyak yang ingin saya diskusikan bersama bapak-bapak dan ibu dari MPD dan juga kepala sekolah Min 5 Kota Banda Aceh. Setelah pariwara berikut ini tetap bersama kami dalam program MPD Sawu Sikula. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program MPD Sawu Sikula dan kami masih di Min 5 Kota Banda Aceh. Nah, di belakang saya pemirsa bisa lihat ada banyak pamflet yang menjabarkan program-program unggulan di Min 5 Kota Banda Aceh. Nah, Pak Bahtiar, bisa nggak Bapak jelaskan Pak ya program-program unggulan apa saja yang tentunya menunjukkan inovasi dari Min 5 Kota Banda Aceh ini? Kita bisa lihat dari pamfletnya cukup banyak ya, dari ujung sini sampai ujung sana ini Pak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Kalau program unggulan banyak, barangkali karena mengingat juga waktu dan kesempatan, diantaranya barangkali ada bidang olahraga. Kalau bidang olahraga, kalau futsal kita juga sering juara. Tapi malah kalau bola kaki kemarin kita mewakili Kabupaten Banda Aceh Pak. Ya, mewakili Kota Banda Aceh untuk ikut di tingkat provinsi di Stadion Lampinung. Cuma belum beruntung kita. Baik. Ya. Kemudian di bagian seni juga alhamdulillah lumayan. Ini ada Sanggar Seni Kinarang Bungong. Ya. Barangkali kalau menyangkut dengan seni kita lebih ke rebana, Bu ya. Kalau rebana memang kita belum dapat juara ini terus terang. Ya. Tapi ini yang akan dikembangkan dan menjadi ciri khas seni di Min 5 itu adalah penampilan rebana. Karena rebana juga ini sudah jarang ini Pak ya yang menampilkannya. Kita sudah mencoba dan terakhir kita coba berkompetisi di Min Model pada saat itu masih almarhum Pak Yosis, aku juga pembina rebana di Min 5 ini juga yang dapat nomor, cuma kita belum dapat nomor 1. Baik. Tapi ke depan insya Allah kita mencoba berusaha, mudah-mudahan juga mendapatkan apa yang kita cita-citakan, insya Allah. Baik. Nah, pembinaan-pembinaan dilakukan agar siswa juga terus berprestasi itu seperti apa Pak? Itu pembinaan yang kita lakukan secara kontinu. Artinya juga kita sudah menyampaikan kepada Bapak Guru siapa yang ada waktu tidak mesti pembinaan khusus. Kalau ada waktu istirahat misalnya minimal 15 menit silakan bina anak-anak. Siapa yang ada waktu silakan bina anak-anak. Jadi pembinaan secara kontinu dan itu dilakukan bila Bapak dan Ibu Guru ini ada waktu. Jadi tidak mesti khusus. Baik. Itu juga sudah kita coba. Nah, saya mau tahu ini Pak ya, prestasi ini Bu Celinda juga ya, prestasi yang sudah diraih di Min 5 Kota Banda Aceh. Apalagi tadi kalau mengikuti perlombaan selalu bawa pulang juara umum ini ya. Iya, silakan Bapak. Baik. Alhamdulillah yang juara umum kita mulai dari tahun 2022, 2023 dan Pak Ali ini termasuk koordinator perlombaan. Tolong bantu kami Pak Ali untuk menjelaskannya. Tahun lalu kita mulai, sebenarnya kampanye ini sudah lama, semenjak Bapak ada di sini, kita sudah ada juara di Ki Hajar Dewantara, juga juara, Adi Wiyata sudah juara, itu luar biasa Adi Wiyata. Kemudian dalam 2 tahun ini baru prestasi itu meledak setelah Bapak memimpin madrasah kita. Dimulai dari Darul Ulum Exhibition 6 tahun lalu, itu kita alhamdulillah keluar sebagai juara umum. Kemudian rupanya dilanjutkan terus dengan ada lagi kompetisi tingkat nasional, namanya kompetisi cepat tepat. Alhamdulillah kita Min 5 juara umum tingkat nasional. Baik. Kemudian ada lagi di Mid Al Jannah, itu juga kita juara umum. Dilanjutkan dengan Spekta MSN 4, itu juga kita juara umum. Kemudian dilanjutkan lagi MTS Darus Syariah Kota Banda Aceh, juga juara umum. Dan ditutup untuk tahun lalu itu juara umum 3 di kegiatan Marsal MSN Model. Dan alhamdulillah ternyata prestasi itu berlanjut di tahun ini. Kita mulai kompetisi di Al-Manar X Talent. Kemudian kita lagi Allah berikan kita juara umum. Dilanjutkan dengan kompetisi di Klasik Insan Qurani, kita kembali juara umum. Dan
di Darul Ulum kembali kita mempertahankan Juara umum kembali. juga, Dan luar terakhir biasa. sebelum ujian ditutup dengan kompetisi Aceh Science Competition di UIN. Alhamdulillah MIN 5 kembali juara umum. Oke, baik. Jadi pembelajarannya tetap berlanjut ya, perlombaan-perlombaan juga diikuti dan alhamdulillah semuanya membawa pulang juara, bahkan sampai juara umum ya. Nah, tapi tadi menarik juga bahwa inovasi di lingkungan sekolah terlihat dari penghargaan Adiwiyata ini Pak ya. Ya, nah, ini Adiwiyata sudah tingkat mana saja ini Pak? Ya, baik. Adiwiyata yang pertama kita tahun 2019. Pada saat itu kita ikut tingkat kota dan alhamdulillah kemudian karena pandemi dan juga pandemi 2019 kalau nggak salah di tingkat provinsi juga kita beruntung, kemudian karena pandemi agak tertunda. Dan pada tahun 2023 kemarin kita sebenarnya sudah dikirim mewakili Provinsi Aceh tapi ada terkendala, maka pada tahun 2024 ini kembali dikirim mewakili Provinsi Aceh untuk mengikuti Adiwiyata tingkat nasional. Tingkat nasional, oke. Jadi sebenarnya sebelum ke tingkat nasional, tingkat kota juga sudah menang ini Pak ya. Menang, ya. Dan di tahun 2024 nanti akan mewakili provinsi juga untuk tingkat nasional untuk mendapatkan penghargaan Adiwiyata ini. Karena sudah jelas sekali dan juga tadi keliling-keliling di MIN 5 Kota Banda Aceh ini suasananya cukup asri, bagaimana nyaman tadi Bu ya, dan juga pembelajarannya di sini sangat nyaman sekali dengan suasana yang asri ini tadi. Kemudian ada satu lagi barangkali yang kami sampaikan, ini barangkali tidak ada di madrasah lain. Iya, apa ini Pak? Kita sudah membentuk Baitul Mal Wadirasah. Ada Baitul Mal di MIN 5, barangkali di seluruh Aceh belum ada saya pikir. Nah, ini sekolah yang sudah memiliki ada. Baitul Mal. Baitul Mal Wadirasah. Iya, ini pengelolaannya? Pengelolaannya ada panitianya dan kebetulan Pak Ali kita tunjuk sebagai ketuanya. Baik. Dan pada puasa kemarin kita sudah membantu anak yatim 33 orang dengan bantuan per siswa itu 500.000. Itu dari Baitul Mal Wadirasah. Karena ada sebagian orang tua mensihkan sebagian hartanya diinfakkan untuk Baitul Mal Wadirasah yang ada di MIN 5 Kota Banda Aceh. Baik. Nah, di sini artinya sudah tersistem ya, ada Baitul Mal juga dari sekolah yang juga bisa memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat di sekitar. Nah, sebenarnya di sini anak juga belajar bagaimana mengelola sedekah itu sendiri dan mereka tahu oh seperti ini cara bersedekah, ada pengelolaannya, ada Baitul Mal sehingga juga penyalurannya ini lebih tepat sasaran juga. Betul. Ya, ini dikelola oleh pihak guru MIN 5 Kota Banda Aceh. Di sini juga anak bisa belajar dan tahu bagaimana sih harta yang kita miliki, bagaimana pengelolaannya, bagaimana bentuk-bentuk sedekah yang nanti bisa dimanfaatkan untuk orang banyak. Baik. Nah, ini menarik sekali ya. Bapak, nanti kita akan kunjungkan lagi, kita akan lihat sudut-sudut mana lagi nih Pak ya di MIN 5 Kota Banda Aceh yang pemirsa di rumah bisa saksikan sendiri. Dan nanti kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Wah, suasana di MIN 5 Kota Banda Aceh cukup asri, apalagi ditambah dengan lukisan dinding yang cukup keren, cantik dan menambah suasana sekolah yang adem, asri ya. Nah, ini salah satu apa nih Pak ya, bisa dikatakan lukisan yang mendukung sekali suasana sekolah ini Pak ya, apalagi gambarnya juga ada rumah-rumah Aceh. Mungkin ini bisa memperkenalkan juga kembali, inilah rumah Aceh tempo dulu ya. Suasana perkampungan, perdesaan, ada persawahan, gunung dan sebagainya. Ini menambah suasana asrinya ini Pak ya. Betul, ya. Nah, Bapak, tadi kita sudah menyaksikan banyak sekali inovasi-inovasi di MIN 5 Kota Banda Aceh ini. Tentu madrasah terus berinovasi untuk mewujudkan para siswa yang berkarakter dan unggul di bidang agama. Dan Pak Bahtiar, apa sih mungkin kedepannya nanti yang akan Bapak lakukan agar terus MIN 5 Kota Banda Aceh terus berinovasi, Pak? Baik, terima kasih. Kita tetap mencoba yang namanya dengan pembinaan, karena tanpa pembinaan tidak mungkin lahir dengan sendirinya. Baik. Jadi tentu butuh pembinaan. Jadi oleh karenanya, jadi pembinaan ini harus terus berlanjut. Demikian juga dengan tadi ada disinggung menyangkut dengan keagamaan. Di sini juga ada diniyah.
Diniyah Darul Ilmi punya MIN 5. Baik. Dan alhamdulillah kita di kelas 1 ada program khusus sebenarnya. Yang kita terima tiap tahun itu program khusus itu kita tampung satu kelas. Dan yang kita tampung itu adalah anak-anak barangkali dengan bakat minatnya. Ada yang tafi 3 juznya seperti yang tadi juara fasi, juara pidato. Baik. Nah, itu barangkali nggak mengikuti tes mereka. Ada tes khusus menyangkut dengan kelas prestasi kelas khusus tadi ini ya. Kelas 1. Di tiap tahun itu ada satu rombel yang kita tampung untuk kelas 1. Selebihnya nanti di reguler 3 kelas lagi ditampung. Malah tahun kemarin ada wali murid yang ingin membangun sendiri gara-gara tidak tertampung di MIN 5 karena begitu antusiasnya masyarakat untuk MIN 5. Sehingga lahirlah satu kelas tuh di belakang. Itu hasil dari repair wali sendiri yang ingin masuk ke MIN 5. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kami, itu komite yang kelola. Baik. Nanti Antusiasnya masyarakat terlihat bahwa ingin memberikan bangunan tambahan agar para anak didiknya juga bisa bersekolah di MIN 5 Kota Banda Aceh. Baik, terima kasih Bapak. Nah, Pak Hidayat, apa ini Pak pesan Bapak ini untuk MIN 5 Kota Banda Aceh? Begini, kita kan punya label ini, MIN 5 Inovasi. Baik. Untuk kita meraih sukses inovasi ini, yang penting kali perlu keberanian. Keberanian perlu kan. Baik. Kita perlu merintis dari hal-hal yang kecil dan hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, hal-hal yang sudah berhasil diraih itu dilanjutkan terus. Sekarang yang belum apa program-program selanjutnya itu perlu inovasi. Baik. Itulah yang namanya inovasi. Perlu keberanian. Baik. Dari hal-hal yang kecil nanti lama-lama menjadi kebiasaan. Insyaallah. Jadi kebiasaan. Baik. Dan mudah-mudahan MIN 5 ini sudah sukses dan menjadi sukses lagi. Benar. Jadi sukses lagi. Terima Baik. kasih. Terima kasih Pak Hidayat. Ibu Cut Linda, apa ini Ibu saran dari Ibu untuk MIN 5 Kota Banda Aceh agar memang terus berinovasi seperti motonya Madrasah Inovasi ini Ibu? Silakan. Satu harapan saya, pendidikan merupakan sebuah sarana dan terobosan untuk kita ingin sebuah perubahan, menuju sebuah perubahan. Dan prestasi yang telah ditunjukkan oleh MIN 5 ini merupakan upaya untuk menciptakan generasi yang akan datang yang baik. Dan tanpa inovasi ini bukan merupakan sebuah generasi yang akan berada di dalam sebuah keberuntungan. Dari inovasi merupakan sebuah landasan untuk kita menuju sebuah perubahan. Dan harapan saya yang terakhir dan merupakan menjadi sebuah harapan semua kita dalam dunia pendidikan di Banda Aceh, pendidikan tidak perlu secantik mawar, tapi cukup seharum melati. Ini yang kita coba terobosan, dan insya Allah saya menjadikan MIN Banda Aceh merupakan sebuah sekolah yang kita jadikan secantik mawar dan seharum melati. Ya, artinya gaungnya akan kita lebarkan juga ini Ibu ya. Baik. Nah pemirsa, demikian tadi kita sudah keliling-keliling di MIN 5 Kota Banda Aceh, mengunjungi bersama unsur MPD ya, MPD Sawul Sikula hari ini di MIN 5 Kota Banda Aceh. Terima kasih Pak Bahtiar sudah menerima kami, dan luar biasa sekali, memang madrasah harus terus berinovasi untuk menunjukkan bahwa madrasah juga bisa berprestasi. Nah salah satunya sebelum saya akhiri, kita akan lihat pidato dari siswa di MIN 5 Kota Banda Aceh yang menang dalam perlombaan Fasi tahun ini. Sini sayang. Iya. Nah ini namanya siapa? Muhammad Raihan. Nah Muhammad Raihan ini juara 1 perlombaan pidato di Fasi ya Nah ya. Oke. Nah kita akan mendengarkan pidato dari Muhammad Raihan ya. Nah sebelum itu saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di MPD Sawul Sikula episode berikutnya. Silakan ya, ayo Bu. Yuk. MIN 5 Kota Banda
sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Alhamdulillah, atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka kegiatan judulan EPD. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada seorang tokoh revolusioner yang merupakan seorang pemimpin yang tidak bergaji, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi, seorang pejabat tanpa remunerasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, buah hati Aminah. Tak lain dan tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Min 5 Kota Banda Aceh. Yang saya hormati Ibu Guru, Bapak Guru, serta yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato singkat saya yang berjudul Mengabdi untuk Negeri. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Islam adalah agama yang mengajarkan bahwa cinta tanah air bagian daripada iman. Betul? Apa hubungan Islam dengan kemerdekaan Indonesia? Agama Islam telah memberikan dorongan, semangat, rangsangan kepada orang-orang tua kita dulu untuk bangkit berjuang melawan penjajahan. Dengan rasa itu, bertemulah cinta tanah air dengan semangat jihad yang diajarkan agama. Maka bangkitlah para ulama dengan jamaahnya, kiai dengan santrinya, bahu-membahu bersama tentara untuk berjuang melawan Belanda. Demikian pidato singkat saya ini, saya tutup dengan sebuah pantun. Makan ketan pakai durian,
Jangan lupa beli minuman. Kalau rindu sama Raihan, boleh WA melalui pesan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wabirizati wa innayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini disponsori oleh